Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-13. Bab yang ke-13 adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta itu indah dilihat dan manis dirasakan. Bab harta itu indah dilihat dan manis dirasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menfitrahkan manusia itu cinta dunia. Itu fitrah. Sebagaimana Allah fitrahkan laki-laki cinta dengan perempuan. Sudah fitrah. Tidak bisa dihilangkan tuh fitrah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah diberikan fitrah bagi manusia ini untuk apa? Hubbun nisa, untuk cinta terhadap wanita. Fitrah sudah naluri, gak bisa dihilangkan. Dan Allah fitrahkan manusia untuk mencintai anak-anak. Fitrah juga. Yang sudah berkeluarga, punya istri, belum punya anak, dia mendamba-dambakan pasti pengen punya anak. Fitrah sudah itu. Sayang, senang sama anak-anak, fitrah. Yang ketiga, difitrahkan pula mereka itu senang dengan minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak, harta-harta ini. Harta-harta ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ya, harta pertama uang. Minadz zahabi wal fiddah itu mewakili uang. Dinar dan dirham, mata uang yang dari emas dan perak. Bahasa Arabnya kan dinar sama dirham. Maka itu mewakili uang. Kemudian Allah katakan wal khailil musawwamah, dan kuda yang kencang. Kuda ini mewakili kendaraan. Manusia senang kendaraan yang kencang, yang cc-nya mungkin besar gitu ya. Cari entahlah motor yang cc-nya pengen yang 160 atau mungkin lebih dari itu. Allah katakan ini wal khailil musawwamah, kuda yang larinya kencang. Sudah fitrah ini. Manusia senang yang seperti itu, punya kendaraan yang mewah. Wal an'am, kemudian ternak-ternak. Senang orang punya ternak. Di desa-desa ternak ya, punya lembu lah, punya mendol lah ya, kambing-kambing, punya ayam, punya ya ternak-ternak, senang dia ini. Fitrah manusia ini. Wal harth, dan ladang dan kebun-kebun. Punya kebun, punya tanah, kemudian dia tanam. Itulah kehidupan. Allah katakan apa itu? Dari tadi itu, harta-harta dari uang itu, kemudian kendaraan, kemudian ternak, kemudian kebun-kebun. Kan inti dunia kan itu kan. Selain dari keluarga, selain dari istri, anak itu kan, orang punya tadi uang, punya kendaraan, punya ternak, punya kebun. Nah ini, Allah katakan, dzalika mata'ul hayat, itulah nikmat dunia hanya di situ. Allah katakan, wallahu 'indahu husnul, tapi di sisi Allah itu lebih baik. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ya. Para jamaah sekalian, setan itu ya, iblis itu selalu berusaha membuat beda persepsi dengan yang Allah inginkan. Selalu pengen membuat perlawanan dengan apa yang Allah terangkan. Maknanya begini. Kalau Allah menerangkan bahwasanya tauhid itu adalah ketaatan yang paling taat, yang paling besar, maka syaitan akan memalingkan bahwa tauhid itu memecah belah umat. Ya. Tidak pernah klop lah apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan dengan apa yang bujukan-bujukan syaitan, tidak pernah nyambung. Demikian juga masalah ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dunia itu adalah bangkai, dunia itu terlaknat, dunia itu hina, dunia itu enggak ada harganya. Kan hadis-hadis yang berkaitan dengan dunia kan seperti itu. Pada pertemuan kemarin kita membaca itu hadis tentang Nabi SAW perumpamakan dunia itu seperti bangkai kambing. Berarti kan menurut Allah ini sampaikan melalui Rasulullah SAW, dunia itu hina, jelek, buruk, enggak ada harganya. Syaitan
Tidak mau diam dia. Setan memberikan bisik-bisikan kepada manusia itu, dunia itu indah, masa depan yang harus diraih, jangan sampai ketinggalan, harus maju. Antara keinginan Allah, penjelasan Allah dengan penjelasan setan pasti tidak bersatu. Tentu yang benar siapa? Setan atau Allah? Jelas Allah. Setan itu pasti salahnya, kadzab, berdusta dia ini. Ya, sekarang kita akan baca ini hadis yang ke-17. Anna Hakim ibn Hizam radhiyallahu an. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, qala, beliau berkata. Ini ceritanya Hakim bin Hizam ya. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah minta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani, lalu Nabi sallallahu memberi, ngasih. Rasul sebagai pemimpin negara, Rasul sebagai manusia yang termulia, ketika ada rakyat yang minta, Rasul gak pernah menolak. Hakim bin Hizam tahu itu. Saat Nabi sallallahu kedatangan harta ghanimah, kedatangan harta fai. Harta fai itu harta ghanimah yang tidak dengan peperangan. Bedanya fai sama ghanimah itu. Kalau ghanimah, kaum muslimin perang sama orang kafir, sudah perang, ada yang mati, kemudian orang kafir kalah, tuh hartanya namanya ghanimah. Tapi kalau ada orang muslim yang menyerbu orang kafirnya nyerah, nggak perang, hartanya namanya fai. Mirip kan antara fai sama ghanimah. Kembali kepada kisah nih, Hakim ibn Hizam, dia pernah bercerita, aku dulu minta kepada Nabi sallallahu fa'atani, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, Rasul memberikan harta lagi kepadaku. Fama sa'altuhu fa'atani, lalu pada hari berikutnya aku datang minta lagi kepada Rasul, dan Nabi sallallahu memberikan kepadaku. Jadi Hakim bin Hizam itu masih awal-awal Islam, masih cinta dunianya masih begitu nampak. Dan memang benar para jamaah sekalian, sebagian sahabat, kalau tidak salah Anas pernah mengatakan, dahulu para sahabat tidak sedikit yang masuk Islam karena harta, karena dunia. Karena Rasulullah itu ngasih gitu loh, dermawan. Yang mau masuk Islam dikasih. Sehingga para sahabat sebagian besar, bahkan bukan hanya 1-2, masuk Islamnya gara-gara Nabi SAW itu ngasih sembako lah, ngasih harta ini. Sehingga sahabat Aqra ibn Habis bin Aqra, kalau gak salah, beliau pernah mengatakan, fa inna Muhammadan yu'til atiyata la yakhaful faqr. Rasul kalau ngasih harta gak pernah takut fakir sudah. Datang yang minta kasih lagi gitu. Sebagian sahabat mereka masuk Islam bukan karena sudah kayak kita ya, sadar dinasihati kemudian tersentuh. Sebagian sahabat tidak seperti itu. Ya ada ya, banyak yang tersentuh dengan ayat Al-Quran juga banyak. Tapi banyak juga yang mereka masuk Islam ketika dikasih oleh Rasulullah SAW. Tapi kata Anas bin Malik, tidak berselang waktu lama, paling sebulan mungkin 2 bulan, setelah itu mereka menganggap dunia gak ada harganya. Mereka memilih kehidupan akhirat. Ya kan? Pendidikannya Rasulullah kayak gitu. Rasulullah SAW mendidik para sahabat, ya pelan-pelan, tahap demi tahap, sehingga akhirnya Rasulullah berhasil menciptakan generasi yang terbaik. Dunia tidak masuk ke dalam hati, hanya di tangan. Mereka orang-orang yang kaya, tapi ketika mereka berinfak tidak pernah takut. Kata Anas tadi, di awal-awal masuk Islam, mereka sangat senang sekali dengan harta. Ya sesuai dengan fitrahnya, ya seperti kita lah. Tapi gak berselang waktu lain, gak sampai tahunan. Nah kayak ini, kita introspeksi diri lah. Kita yang sudah tahunan nih kan. Insyaallah kita semuanya, ya ana dan panjenengan, ya yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Kita semuanya sudah mungkin ada yang 5 tahun, ada yang mungkin 10 tahun mengenal sunnah ini. Tapi coba semangatnya mengejar dunia ini introspeksi kita semuanya ya. Masih begitu ketara sekali, masih begitu nampak sekali. Masih begitu
kecintaan dunianya, apa yang hilang dari dunia kita ini lebih kita sedihkan daripada kita luput dari sholat tahajud, sholat qobliyah subuh. Kita misalkan lupa naruh HP, kemudian dicari, kemudian hilang, kemudian dia miss call ternyata sudah non aktif lagi, sedih kita ini. HP, ya Allah, ini saya beli 2 juta hilang, sedih dia ini, makan tidak enak. Tapi ketika dia bangun bangkong istilahnya, nggak sholat qobliyah, nggak sholat jamaah subuh, tenang dia. Ya itulah kita seperti itu. Ya, cintaan dengan dunia kalau hilang dari dunia kita, masya Allah sedih. Kalau hilang pahala-pahala, ada pengajian ini berlalu berpekan-pekan, tenang aja, nggak hadir kajian, biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan ada usaha itu kan, ketika dia luput, wah keuntungannya nanti berkurang, dia merasa sedih. Wah saya ketinggalan ini usahanya itu. Kita bandingkan dengan para sahabat Rasulullah. Awalnya sama ya, makannya sama, kita diciptakan sama. Antara kita dengan Abu Bakar saat lahir ya sama. Ya, kita ngompolan, kita juga nyusahin orang tua bapak sama ibu sama, saat lahirnya sama. Cuma perubahan ya. Kemudian kita ini besarnya inilah dengan belajar ini mudah-mudahan kita ini akan terus baik. Saya ulang ya kisahnya Hakim bin Hizam tadi. Dia datang kepada Rasulullah minta harta, dikasih sama Rasulullah. Besoknya datang lagi, minta lagi, dikasih. Ya. Hari ketiga minta lagi, dikasih. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati Hakim. Rasulullah seorang yang penyayang, tidak ingin sahabatnya dia terus-terusan ngemis-ngemis minta-minta, itu hina perbuatan itu. Rasulullah memang nggak pernah nolak, tapi Rasulullah itu nasihati. Setelah yang ketiganya Rasulullah SAW dudukkan Hakim. Kemudian Rasul mengatakan, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khabiratun hulwatun. Harta ini warnanya hijau dan manis. Perumpamaan yang begitu dalam sekali, sastra yang begitu tinggi sekali dari Rasulullah. Harta itu hijau. Saya kira semua kita senang dengan warna hijau. Kalau kita cari tempat-tempat untuk santai, rekreasi yang sejuk, yang teduh, yang banyak pepohonannya, warna hijau, ya kan? Berarti kita semuanya sepakat cinta dengan hijau. Dan dunia itu juga disifati manis, dan rata-rata kita semua senangnya manis. Rasa yang paling disenangi sejak kecil sampai tua, ya manis. Anak-anak itu kalau milih antara manis sama yang asin, sama yang sepet, sama yang pahit, manis mesti. Tapi tahu, dua sifat dunia ini, hijau, disenangi orang. Anak-anak kecil juga senang warna hijau itu. Kemudian sifat manis itu kalau berlebihan akan buruk. Manis itu kan memang enak, manis itu. Tapi kalau manis, gula, makan gula, sudah berumur 40, 50, makan gula, akhirnya dia berbahaya. Dunia kayak gitu. Kalau sudah semakin tua, dia semakin cinta dunia sama seperti semakin tua dia makan gula terus. Bahaya itu nanti. Apalagi yang sudah punya riwayat seperti itu, bahaya. Sebagaimana orang yang sudah punya riwayat diabetes, dia terus makan yang manis-manis. Yang hijau juga demikian. Hijau, kita lihat tuh pohon hijau ini, indah hijau ini. Tapi keindahannya tidak kekal. Kan tanaman itu, pohon itu, kalau misalkan nanti besar, lama-lama akan kering. Dunia kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Usaha besar, setelah itu apa? Mati dia. Mungkin dunianya yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Hadis kemarin yang kita baca, Rasul menggambarkan manusia dengan angan-angannya seperti gambaran kotak. Rasulullah garisi ke samping, lurus sampai nerjang garis. Rasul katakan, inilah angan-angan manusia ini, melebihi batas ajalnya. Pengennya terus, pengen gak mau mati, pengen hidup terus.
Ternyata datang tuh malaikat maut. Ya ini. Jadi itu sifatnya dunia ini. Pertama hijau. Sesuatu yang hijau ini pasti akan kering, akan kuning, akan mati. Tanaman itu nggak kekal, dia akan mati. Dan sifat dunia itu hulwatu, manis. Yang namanya manis, kalau overdosis bisa bahaya. Dunia juga kayak gitu. Kalau kita rakus, maka sama akan membahayakan dirinya. Kata Nabi sallallahu, faman akhadahu bisakhawati nafsin, barang siapa yang mengambilnya dengan kelapangan hati, ya, dia biasa-biasa aja tuh dengan hartanya, dengan lapang dada, ngambil yang halal-halal. Ketika hilang, dia juga tidak terlalu galau, tidak terlalu sedih. Itu namanya sakhawatin nafs. Yang diambil yang halal. Ketika barangkali ada yang hilang, ketika ada sesuatu yang harus dia berinfak, dia nggak terlalu berat. Nah, Nabi katakan apa? Burikalau, maka diberkahi hartanya itu. Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, tapi kalau dia mengambilnya ini dengan kerakusan hati, lam yubarak lahu fi, hartanya enggak diberkahi. Banyak orang-orang kayaknya banyak tuh hartanya, tapi ternyata enggak ada berkah. Merasa kurang terus, dan keluarganya tidak ada kebahagiaan dalam keluarganya. Nah, itu lam yubarak lahu, enggak diberkahi. Beda dengan harta yang sedikit tapi diberkahi, lebih baik daripada banyak yang tidak. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba', kata Nabi sallallahu, dan kondisinya yang selalu rakus dengan harta dan tidak diberkahi itu, kata Nabi sallallahu, kalladzi ya'kulu, seperti orang yang makan wa la yashba', tapi enggak pernah kenyang. Kalau sudah dia rakus, ya, baratnya tadi makan gula tadi banyak makan, sehingga akhirnya dia sudah kadar gulanya berapa itu tinggi gitu kan. Rakus dia, makan nasi, enggak kenyang-kenyang. Sudah bahaya sudah itu. Kalladzi ya'kul, sastranya biasanya seperti dia makan dan tidak kenyang-kenyang. Lalu Nabi SAW mengatakan, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan itu. Mananya yang memberi, tangan di atas itu mana yang ngasih. Orang yang ngasih lebih baik daripada orang yang minta. Itu tangan di atas mana yang ngasih, itu tangan di atas. Tangan di bawah nanya yang menerima. Setelah dinasihati dengan nasihat yang berharga ini, subhanallah. Tadi Hakim bin Hizam itu kan minta-minta terus, dinasihati sama Rasulullah SAW dengan nasihat yang seperti itu, dalam nasihatnya. Qala Hakim, maka Hakim mengatakan, faqultu ya Rasulullah. Setelah dinasihati, Hakim mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Wahai Rasulullah, setelah ini saya tidak akan meminta kepadamu, dan saya tidak akan meminta kepada seseorang pun selainmu sampai nanti aku wafat. Bersumpah dia, dinasihati dengan nasihat Rasulullah itu, wahai Rasulullah, setelah ini demi Allah aku tidak akan minta lagi sama anda, dan aku tidak akan minta orang selain anda setelah ini sampai aku wafat. Lalu beliau berkisah, rawi berkisah, fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u hakiman ila al-'ata. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Saat itu harta kaum muslimin menumpuk banyak, baitul mal banyak di situ. Maka Abu Bakar memanggil hakim, jatahnya hakim, nih hakim. Jadi saat kaum muslimin mereka diberikan harta yang melimpah, ya, Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, harta mal begitu menumpuk banyak, maka pemimpinnya mereka ngasih-ngasih kepada rakyatnya dengan porsi yang banyak, sampai kepada jatahnya hakim ini. Hakim mau dikasih, faya'ba an yaqbalahu minhu, hakim menolak. Beliau sudah bersumpah, saya tidak akan mau untuk minta, dan bahkan ini gak minta sebenarnya, ini memang jatahnya, tapi saking dalamnya nasihat Nabi, mau dikasih aja menolak. Tidak, saya tidak mau menerima pemberian seorang. Ya, kalau diberi kemudian dia tidak minta kemudian diberi, boleh-boleh saja ya diambil, karena memang dia tidak meminta. Yang dilarang itu minta-minta. Tapi ini sifat yang
dalamnya, jatahnya, suruh masuk ke misalkan Baitul Mal, dia ngambil, itu nggak mau, dia ngambil jatahnya sendiri. Summa inna Umar radhiyallahu anhu, subhanallah, selama 2 tahun setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar. Umar selama 10 tahun ya, hakim tetap prinsipnya tidak mau mengambil jatahnya. Umar memanggilnya agar datang ke istana negara, kita ya, datang untuk mengambil jatahnya, hartanya yang ada di Baitul Mal. Fa'aba an yaqbal, dia tidak mau mengambil lagi. Faqala Umar, maka Umar berkata, ini ushidukum ya ma'syaral muslimin ala hakim, aku menjadikan kalian wahai kaum muslimin saksi atas perbuatannya hakim ini. Anni a'ridu alaihi haqqahu, aku sudah akan memberikan haknya, min hadzal fai', dari fai' ini, harta ghanimah tadi. Fayaban ya'khudhu, tapi dia enggak mau mengambilnya. Jadi biar enggak terjadi nanti istilahnya suudzon, Umar kok enggak ngasih hakim itu ya. Maka Umar mengatakan, wahai kaum muslimin, sebenarnya hakim sudah saya panggil untuk mengambil jatahnya, tapi dia enggak mau mengambilnya. Falam yarza hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Maka Hakim bin Hizam tidak pernah minta seorang pun dari manusia setelah Nabi SAW hatta tuwfiya, sampai beliau meninggal dunia. Akhrajahu al-Bukhari. Di sini Al-Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah taala membawakan beberapa fawaidul hadis, beberapa faedah-faedah hadis. Saya bacakan di antaranya. Faedah yang pertama, bahwa Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ta'affuf, yaitu menjaga harga diri agar tidak ngemis dan minta-minta kepada manusia. Maka Islam mengharamkan ngemis, minta-minta. Itu perbuatan tercela yang Nabi SAW gambarkan, orang yang minta-minta sementara dia itu mampu sebenarnya. Dia punya kekuatan, nanti pada hari kiamat maka wajahnya itu tengkorak, nggak ada daging ya. Maka dia nanti pada hari kiamat seperti tengkorak wajahnya, tidak ada sepotong daging yang nempel di pipinya ya. Sebagai kehinaan bagi mereka yang minta-minta, kecuali bagi mereka yang sangat terdesak ya, karena darurat. Maka yang darurat itu membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang ya, karena memang dia sama sekali nggak punya apa-apa, kelaparan untuk mengganjal perutnya, maka dalam kondisi darurat ya tentu dibolehkan. Yang kedua, Islam menggemarkan untuk memberi dan memberi. Islam menganjurkan untuk saling memberi. Kemudian Islam menutup rapat-rapat pintu meminta-minta kecuali dalam kondisi darurat atau terpaksa yang telah dibenarkan oleh agama Islam. Tadi penjelasannya. Faedah yang ketiga, Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa tangan yang di atas, yang memberi, itu lebih baik daripada yang tangan yang di bawah, yaitu minta-minta. Orang yang memberi itu lebih bahagia, lebih marem istilahnya, daripada orang yang menerima ya. Kemudian faedah yang keempat, kasih sayangnya Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di antara sifat mulia beliau ialah beliau selalu memberi dan memberi apabila diminta. Beliau gak pernah menolak. Kalau diminta, orangnya datang ke rumah, Rasulullah SAW beri, dan Rasulullah beri lagi, dan Rasulullah SAW beri lagi. Tapi Rasulullah SAW tidak ingin ada orang-orang seperti itu, maka kadang beliau menasihati. Faedah yang kelima, bahwa Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang kurang baik, mana yang baik dan mana yang lebih baik. Rasulullah SAW mengajarkan, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang baik, ini yang kurang baik, ini yang baik, dan ini yang lebih baik lagi. Ini baik, tapi ini lebih baik lagi gitu. Faedah yang keenam, rakyat boleh atau dibolehkan meminta sesuatu kepada pemimpin atau penguasa tertinggi. Dan faedah yang ketujuh, imam senantiasa mengawasi dan memberikan pelajaran yang baik kepada rakyatnya. Demikian juga para ulama bersama para pelajar, para santri, mengarahkan dan memberikan pelajaran agama kepada umat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan alangkah butuhnya umat ini pada hari kita ini akan pelajaran-pelajaran Islam yang telah mengatur hidup
dan kehidupan mereka untuk dunia dan akhirat mereka. Jadi perhatian pemimpin sebenarnya perhatian dengan ibadah, dengan agamanya lebih daripada perhatian terhadap ekonomi. Ya tentu kita juga pemimpin juga dia harus perhatian terhadap ekonomi rakyat, tapi yang harus lebih diperhatikan agama itu rakyatnya ini. Kebutuhan terhadap agama itu lebih daripada kebutuhan yaitu terhadap makan dan minum atau kebutuhan ekonominya. Kemudian faedah yang ke-9, penguasa mengajarkan rakyatnya khususnya yang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak baik atau kurang baik dengan sebab kejahilan mereka dengan cara berlemah lembut dan penuh kasih sayang. Demikian juga ahli ilmu bersama para pelajarnya. Ya, kasih sayang terhadap orang-orang yang di bawah kita. Kemudian faedah yang ke-10, bahwa harta ada yang diberkahi dan ada yang tidak diberkahi. Harta yang diberkahi adalah harta yang diambil atau diperoleh atau dimiliki oleh pengambilnya dengan hati yang lapang, pemurah dan dermawan, tidak rakus dan tidak tamak. Sementara harta yang tidak diberkahi adalah harta yang dia ambil dengan cara yang tamak tadi. Hatinya tidak pernah puas tadi. Ya. Selalu dia berharap sesuatu yang tidak ada manfaatnya tadi. Itu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-11, memenuhi janji. Karena hakim sudah berjanji masalahnya di hadapan Rasulullah, saya Rasulullah nggak akan minta lagi sampai mati. Masih ingat nih janjinya ini. Ya, sampai puluhan tahun di masa kekhalifahan Umar, setelah Abu Bakar 2 tahun meninggal ganti Umar, tetap dia pegang tuh janjinya ini. Nah, kita juga demikian. Kalau sudah terlanjur janji ngomong, ya apalagi dia mengatakan demi Allah, saya tidak akan pegang tuh janji itu baik-baik. Yang ke-12, memberikan hak-hak manusia. Mana pemimpin ketika memang jatah ini dibagi untuk yang layak diberikan, nah hak-hak manusia diberikan. Dan yang terakhir adalah tentang keutamaan sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala an yang telah mendapatkan pelajaran berharga dari nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian mungkin para jamaah sekalian bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah kelembutan hati dan juga masalah zuhud. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis tersebut. Ilmu kita menjadi ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang berguna, bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ilmu yang bisa memperbaiki muamalah kita terhadap Allah, terhadap sesama, dan kehidupan dunia kita. Hadza minni wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.